lanjut ke Microsoft Project, yaitu tentang analis network. Analis network yaitu suatu kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, di mana gunanya adalah untuk menentukan waktu menyelesaikan pekerjaan. Ya. Ada 4 istilah di dalam analis network, yaitu yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu pada papan tulis yang ada di sini. Yaitu yang pertama adalah saya singkat ES, Early Start Line, ya, yang maksudnya adalah waktu tercepat untuk mulai pekerjaan. Terus yang kedua yaitu EF, adalah singkatan dari Earliest Finish Line, yaitu digunakan untuk waktu tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu LS, yaitu Let's Start Finish, yaitu sebuah waktu di mana paling lambat untuk memulai pekerjaan. Dan berikutnya yang terakhir adalah Let Finish Line, atau yang biasa kita katakan yaitu waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Nah, ini biasanya di dalam project, ya, kita pasti akan ditentukan oleh 3, ya, yaitu di mana sebuah pekerjaan atau sebuah project itu pasti akan tergantung dari satu, waktu. Yang kedua, karena waktu adalah estimasi atau deadline-nya kapan, ya, pekerjaan itu dimulai dan selesainya kapan. Dan kemudian yang kedua adalah dengan adanya anggaran biaya, ya, karena kita pasti akan merujuk ke anggaran biayanya berapa. Dan berikutnya yang ketiga adalah ruang lingkup, ya, di mana ruang lingkup itu terdiri dari stakeholder yang terlibat. Nah, disinilah nanti kita akan memasukkan Microsoft Project yang ada. Nah, di dalam contoh jaringan kerja itu ada sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini misalkan saja ini silakan nanti di dalam studi kasus, ya, dari teman-teman semua itu sudah ada masing-masing tugas kelompok, ya, kasusnya sesuai dengan yang kemarin diangkat, ya, yang disiapkan. Nah, ini saya hanya memberikan konsepnya saja, yaitu jaringan kerjanya seperti apa, ya, yang nanti akan diaplikasikan ke Microsoft Project. Itu kegiatan. Nah, ini kegiatan kebetulan saya memberi contoh ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian predecessor adalah hubungan antar pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Kegiatan yang mendahului, ya. Jadi contoh saja di sini, ya, A, ya, ini memang dia awal, ya, start, ya. Jadi tidak ada yang memulai, ya, dia sendiri, ya. Diawali oleh pekerjaan A dan tidak ditentukan oleh pekerjaan yang lainnya. Begitu juga B dan C. Kemudian kita melihat di sini ada D, ya. D ini pekerjaan D akan dimulai apabila pekerjaan A selesai. Nah, ini predecessor. Ini maksudnya stakeholder yang terlibat keterkaitan dengan kegiatan yang ada. Nah, kemudian ini di sini ada tabel durasi. Durasi adalah waktu, ya. Waktu di mana pekerjaan kita itu membutuhkan, ya, durasinya berapa waktunya. Ini bisa minggu, bisa bulan dan lain sebagainya, silakan, ya, atau per hari, ya, misalkan saja seperti itu. Nah, ini kebetulan saya per hari saja. Jadi misalkan kegiatan A, ya, ini dimulai dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah 5 hari. B juga demikian, dia mulai pekerjaan dan dikerjakan dengan durasi 3. C juga demikian dengan durasi waktunya 4 hari. Dan D itu pekerjaan di mana pekerjaan A itu sudah selesai terlebih dahulu. Jadi ini akan ketergantungan, ya. Kalau A belum selesai, D itu belum bisa kita lakukan atau kita laksanakan. Makanya di sini berarti D itu akan dimulai setelah A selesai dan membutuhkan waktu selama durasinya adalah 6 hari. E, nah ini kebetulan predecessornya itu ada A dan B. Jadi kita akan melihat dulu pekerjaan A dan B itu selesai, barulah E ini bisa dilaksanakan atau bisa dilanjutkan pekerjaan E tersebut.
yaitu dengan waktu 5 hari. Pekerjaan F adalah di mana pekerjaan C itu sudah selesai dilaksanakan, barulah F ini bisa dilaksanakan. Ini membutuhkan waktu 7 hari. Dan G itu adalah pekerjaan di mana D dan E itu sudah selesai dikerjakan, barulah G ini kita bisa mulai, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Dan berikutnya FG ya, di mana FG ini pekerjaan setelah selesai, barulah H ini ya sebagai finish ya, pekerjaan selesai ya. Tapi kalau FG belum selesai, ini hanya nggak bisa dilaksanakan. Ini butuh waktu 5 hari. Nah, ini contoh saja ya. Dan kemudian saya akan menghapus bagaimana membuat network diagramnya. Ya. Saya hapus. Saya akan menggambarkan di sini untuk jaringan suatu pekerjaan kasus yang tadi ya. Jadi tadi awalnya ya saya mulai tadi ya, A itu dimulai ya. Ya, jadi saya kebetulan di sini karena papan tulisnya kecil jadi saya hapus ya, tetapi saya yakin teman-teman nanti bisa mengulang. Jadi istilahnya bisa melihat tabel yang tadi. Ya, A itu pekerjaan akan dimulai, itu yang dimulainya adalah tadi ada pekerjaan A, ada pekerjaan B, dan ada pekerjaan C ya. Ini saya tulis di sini adalah ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti itu. Terus berikutnya D, di mana D itu setelah A selesai dilakukan. Nah, saya gambar di sini adalah ini D. Ya. D itu sudah selesai dilakukan. Nah, D di sini berarti ini saya tulis, ini urutan yang kelima, pekerjaan yang kelima seperti itu. Nah, ini jangan lupa ya. Nanti di teorinya ada ini arrow ya. Jadi panah-panah yang ada di sini adalah menunjukkan pekerjaan setelah ini selesai, baru berikutnya adalah menyelesaikan pekerjaan berikutnya ya. Ini terus kemudian tadi kita melihat kapan ya waktu kita membutuhkan waktu ya. Ya, jadi untuk A tadi dimulai 5 hari, saya tulis di sini atau di bawah boleh ya. Terus ini 3 ya sesuai dengan tabel yang tadi ya. Terus ini 4 ya, seperti itu. Terus D ya, ini D dikerjakan setelah A selesai. Itu membutuhkan waktu berapa? Ya, itu kebetulan tadi di tabel adalah 6 ya, 6 hari. Kemudian kita melihat tabel berikutnya adalah E apabila A dan B sudah selesai dilaksanakan, A dan B. Tetapi kita melihat di tabel berikutnya apakah A dan B itu ada enggak? Kalau misalkan nanti ketergantungan, kita harus melihat ring atau pekerjaan berikutnya. Nah, ternyata di sini AB ya, berarti ini ada di poin atau di pekerjaan setelah E ya, setelah AB selesai barulah E ya. Jadi ini AB ya. Saya tulis di sini AB ya, ini AB berarti saya kasih ini dummy ya, atau bayangan bahwa AB sudah selesai dikerjakan seperti itu, dan ini barulah E itu akan mulai bisa dilaksanakan ya. Berarti kebetulan E ya, kita masuk ke sini ya untuk E-nya karena kita melihat E ya di tabel berikutnya itu D dan E ya, ini. Nah, D dan E itu kebetulan untuk E-nya itu membutuhkan waktu 5 hari ya. D dan E itu di tabel berikutnya adalah setelah ini selesai baru kita akan melaksanakan di G ya, ini G-nya. Nah, seperti itu ya. Ya. DE berarti ini ada di G ya, yang ke-6. Oke, seperti itu.
Terus berikutnya ya, G itu berapa membutuhkan waktunya. Kebetulan di tabel tadi ya, untuk G itu 4 hari. Dan kemudian kita melihat ya, pada tabel C, ini C itu setelah selesai, ini baru F itu mulai pekerjaan ya. F itu mulai pekerjaan. Nah, berarti C ini saya masuk saja F di sini ya. Nah, karena kita melihat di tabel berikutnya FG. Nah, berarti kita harus melihat di sini ini F, ini G. F butuh waktu berapa ini? Gitu kan? Ya, setelah C dilaksanakan. Ternyata F membutuhkan waktu 7 hari. Nah, barulah di sini G dan F ya, kita masuk ke poin ke pekerjaan selesai dilaksanakan yang terakhir, yaitu H. Butuh waktu berapa H itu? Yaitu 5. Nah, seperti ini ya. Ini gambar daripada jaringan suatu kerja atau yang disebut dengan network diagram ya di sini. Nah, sekarang kita bisa berhitung ya. Setelah itu yaitu kita akan menentukan jalur nih, critical path ya. Ya, ini satu dulu saya tulis. Sama dengan berarti ini saya akan menentukan di sini ya, 1 2 ya, 5 6 7 saya tulis di sini. 1 2 5 6 7 ya, itu. Apa saja ini ya? Ini pekerjaannya itu ADGH. A D G H. Seperti itu. Kita hitung ya. Nah, cara menghitungnya untuk jalur critical path method yaitu kita tambahkan poin-poin dari waktu yang sudah dikerjakan. Di sini berarti 5 tambah 6 tambah, nah, sesuaikan sampai dengan ditambah 5. Jadi totalnya di sini 1 2 5 6 7 ini ya. Semuanya yang ada di sini ketemunya adalah 20 hari ya. 20 hari. Ya. Jalur kedua ya adalah ini ada 1 2 ya. Terus 3 5 ya, 6 7 ya, saya tulis di sini 1 2 3 5 6 7. Nah, poinnya ini kita lihat A E G H ya. 1 ya, kita tentukan 1 2 ini ya. Ini B ya. Terus 3 5 ya. 6 7. Jadi jumlahnya ini sama dengan 19. Ya. 1 ya. Ini 2 5 6 7. Terus ini 1 2 tetap ya. Terus berikutnya 3 ya, 3-nya ini ya. Terus berikutnya 5 ya, 5 ini ya. Baru 6 7 ya. Jumlahnya 19 hari. Ya. Berikutnya yang ketiga yaitu kita akan melihat di sini 1 3 ya. 5 6 7 ya. 1 3 5 6 7 ya. Kita baca di situ. Berarti yang ada di sini B ya. 3 B E G H 17 hari ya totalnya. Terus yang terakhir yaitu yang keempat kita melihat adalah
dari jalur 1 ya, terus 4, terus berikutnya 6, ini lihat 6, terus berikutnya adalah 7 ya. Berarti yang ada di sini adalah C 1, 4, C, F, H 16 jadi. Nah, berarti jalur yang terpanjang atau critical path method ini yang kita sebut adalah yang ada di sini 20 hari. Begitu ya untuk network diagram. Dan berikutnya ya, ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi kita akan melihat di sini jumlahnya seperti apa ya. Ini ditentukan ya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang kita kerjakan seperti itu ya. Saya lanjut ke berikutnya. Ini saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi untuk berikutnya, contoh saja ya. Ya. Jadi untuk row diagram ya, walaupun nanti di teori ada, ini saya gambarkan anak panah tadi ya. Itu menjalankan kegiatan ya. Menjalankan kegiatan di sini adalah pangkal ujung ya, mulai dari sampai akhir kegiatan ya itu. Jadi diawali dengan start dan diakhiri dengan finish. Terus berikutnya adalah ini yang disebut dengan node, yaitu suatu kejadian atau peristiwa. Tetapi kalau ada garis-garis seperti ini adalah ini yang disebut dengan dummy, kejadian pada saat bersamaan. Tetapi waktu itu nggak berpengaruh, jadi kita akan mengambil waktu yang dari keduanya itu waktu yang lama itu ya, intinya seperti itu. Barulah nanti critical path-nya ya, itu atau CPM itu jalur kritisnya. Kayak yang tadi itu harusnya nah ini saya akan menjelaskan yang ada di sini ya. Saya hapus, terus saya memulai. Misalkan saja ini ada tabel ya. Saya menentukan tabel, ini ada nomor, ada kegiatan, terus ada predecessor, terus berikutnya lagi ada durasi. Seperti itu. Di sini misalkan hampir sama dengan yang tadi, tetapi berbeda di sini saya akan menjelaskan tentang critical path itu yang seperti apa ya. Jadi kalau tadi itu sederhana, sekarang sudah ada nomor kegiatannya 1, ini A, terus berikutnya ya, ini saya garisin seperti itu. Ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada 8 kegiatan ya. Tolong diperhatikan ya. Di sini ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Hampir sama dengan yang tadi ya kegiatannya. Cuma di sini nanti critical path-nya mana nih ya untuk menentukan dari network diagram. Terus ini kegiatannya ini diawali ya. Terus berikutnya ini A, setelah selesai baru D, ini pekerjaan yang keempat. Barulah berikutnya B selesai, barulah bisa melaksanakan pekerjaan E. Dan berikutnya ini juga sama ini. Nah ini nanti 5, 6 karena ini B harus selesai dilaksanakan, baru E dan F bisa melaksanakan pekerjaan. Baru ini C dan berikutnya ini D, E. Nah ini DE
Itu kalau sudah selesai barulah H ini bisa dikerjakan ya, ini ya. Terus berikutnya ini durasinya 11, 12, terus 9, terus 5, terus 8, terus 25 ya, terus 14, terus 11. Nah, contoh ini nanti ada dua jawaban, ini misalkan hanya D dan E saja. Apabila nanti ada keterangan contoh ya, nanti jawabannya ada dua. Ini saya tambahkan atau ya, atau di H ini ya, di H itu misalkan prodesesornya itu nanti D, E, terus F, G. Apakah jawabannya juga sama? Nah, kita nanti cross check ya. Misalkan saja seperti itu, kebetulan ininya sama ya, durasinya sama ya. Ini untuk tabel dari kegiatan ya, di mana proyek itu membutuhkan waktu dan dengan durasi yang ada. Ini saya pakai hari saja gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman sesuaikan, kalau 1 minggu kegiatan A ya silahkan ya, dan seterusnya. Nanti ini masuk ke Microsoft Project sesuai dengan tanggal selesainya dan tanggal mulainya kapan. Nah, ini predecessor adalah hubungan antar pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya, di mana ini saling berpengaruh. Kalau ada nanti kita cek di sini ya. Saya hapus ya, ini maaf karena papan tulisnya kecil, jadi saya minta maaf ya. Baru kalau ini sudah ya, ini saya akan menggambar di network diagramnya ya. Bagaimana menentukan critical path tersebut. Oke. Saya jawab dulu untuk yang pertama ya. Yaitu contoh tadi ya. Ini saya tentukan dulu ya, karena diawali yaitu kegiatannya itu dengan ABC itu tadi dari 0 ya, saya gambar ABC juga 0 ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini ABC ya. Saya tulis A B, C karena diawali dari strip berarti 0 gitu ya. Ya, kebetulan A itu 11 ya, kalau melihat tabel yang tadi, dan B-nya itu 12, terus C-nya adalah 9 ya. Terus berikutnya A, B, C kegiatan nomor 1, 2 dan 3 ya. Itu memang diawali dari 0 semua ya. Makanya di sini saya tulis ini 1, 2, 3. Nah, nanti akan berhitung critical path, jadi ini saya masuk seperti ini ya. Ya. Saya tulis ya. Ini 0 ditambah 11 seperti itu adalah 11. Taruh saja di 11 ini ya untuk menghitung critical path-nya. Terus berikutnya kita melihat tabel, berarti ini ya, A diawali ya, kegiatan A, B, C ya, itu mulai dari 0 ya, berarti ini 1, 2, 3 kegiatannya. Ini durasinya ya, ini durasinya saya tulis juga ya, ini 12 dan ini 9 seperti itu. Terus berikutnya kita melihat pekerjaan A apabila sudah selesai, barulah pekerjaan yang keempat adalah kegiatan D itu dilaksanakan. Berarti saya tulis di sini ya, ini D ya. Ini pekerjaan keempat ya. D itu waktunya, kalau kita melihat tabel, tolong nanti dicek, ini waktunya adalah 5 hari ya. Saya butuh waktu 5 hari seperti itu. Terus berikutnya ya, E itu pekerjaan setelah B selesai dikerjakan. Tapi kita melihat EF ya, dari tabel yang tadi itu ada EF itu pekerjaan B. Berarti ini saya masukkan untuk E ya. Ini ya. Ini row-nya ya. Ya. Ini E adalah 8 hari ya. Terus berikutnya F ya. F itu
kebetulan untuk F-nya itu tadi 28 hari ya, seperti itu. Terus berikutnya ya, ini B ya, berarti B itu pekerjaan apabila B selesai barulah E itu bisa melaksanakan pekerjaan dan F juga bisa melaksanakan pekerjaan, seperti itu ya. EF barulah G ya, G itu dari melihat tabel kegiatan tadi. C apabila C selesai dilaksanakan ya, C selesai dilaksanakan barulah G itu bisa dikerjakan. Nah, G ya. Jadi saya langsung masuk saja ke sini ya. Ini pekerjaan G ya. Berapa waktunya? Adalah 14 ya. Ya. Nah, tinggal satu lagi tabelnya itu yang pertama adalah tabel contoh yang pertama, yaitu hanya prodesesornya DE ya di sini ya. Ini untuk DE saja. Berarti kalau untuk DE apabila DE itu selesai dikerjakan ya, itu berarti H barulah dia bisa dilaksanakan. Nah, ya di sini ya H. Nah, kita melihat ini kan berarti pekerjaan selesai ya. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kita sekarang akan berhitung, yaitu untuk berhitung critical path yang ada ya. Sebetulnya sama ya. Cuma kita ngasih contoh atau kita akan melihat kira-kira yang paling besar itu yang finish ya. Kita lihat di sini ya. Yang paling besar ya, nilainya itu yang ditaruh di terakhir ya. Kalau yang di sini berarti saya melihat misalkan saja ya, ini 11 ya. Untuk yang pertama berarti 11 ditambah 5 ya. Ya. Di situ ini 20 ya. Ya. Berarti ada di sini ya, 1, 2, A, D, A, B, E, langsung lanjut ke sini ya. Ya. Terus berikutnya ini ya. Berikutnya karena yang dipilih 20 ini ya, yang paling tinggi ya, karena kalau di sini kan cuma jumlahnya 16. Tapi kalau ini B ke sini, ini jumlahnya 20, berarti saya ambil yang 20. Begitu juga yang ke sini ya. Saya akan mencari nilai yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi kan kalau saya lihat berarti kalau C ke 9 ya, 9 ditambah 14 dengan 12 ditambah 28 berarti kan yang paling besar ini 40. Nah, seperti itu. Berarti bukan ini yang dimasukin ya, yang kecil tetapi yang paling besar ya. Jadi jumlahnya 40. Terus untuk menghitung mundur ini maju ya. Terus berikutnya critical path-nya ini bisa saya kategorikan di sini yaitu yang paling ya, yang paling membutuhkan waktu, yaitu berarti kalau saya cek, nah ini kita dobelin ya yang ada di sini. Terus saya cek juga di sini ya, berarti 40 tersebut. Nah, untuk menghitung mundur, nah ini saya tulis kalau di sini 0 diawalin, ini diakhirin, saya tulis juga 40, tapi ini dimisalkan saja di sini adalah bukan 5 tapi karena mundur ya ini berarti titik 0 gitu ya. Ya cuma panahnya kita mengikuti ya seperti itu. Berarti di sini ya ini 40 dikurangi ini ya, berarti 21 ya. Terus berikutnya ini dikurangi ya, berarti ini 12. Terus ini kurangi ini berarti 21 ya, seperti itu ya. Kembali ke sini. Nah, ini critical path-nya berarti langsung kita melihat di situ yaitu B dan F
ya, ya ini untuk waktu ya, CPM ya, critical method path ya, ya CPM-nya, jalur kritisnya. Ini untuk contoh tadi predesesor untuk DE saja. Berikutnya kalau yang ditambahkan yaitu dengan FG, DE FG ya tadi, berarti jawabannya ya, ini saya tulis ini hanya contoh tadi yang DE. Bawah ini untuk membandingkan saja ya, hanya DE dan FG. Seperti itu. Nah, ini saya gambarkan ya. Ini untuk membedakan saja, berarti saya tulis di sini ya. Sebetulnya hampir sama, cuma perbedaannya gambarannya akan seperti ini. Ya. Sama ya nanti. 1 2 3. Terus kemudian ini D ya, ini 4, terus kemudian ini E ya, arrownya ya, ini E, terus berikutnya ini F ya. Nah, karena ini nanti DEFG ya, terus berikutnya ini G ya, G. Nah, ini DEFG ya, ini akan berakhir pekerjaan ini, oh ini AB, ABC seperti itu ya. Ya, sebetulnya sama jalurnya, hanya perbedaannya di sini DEFG. Pekerjaan ini sudah selesai, barulah berakhir nanti ya. Ini berarti ada, karena ini bersama-sama, yaitu berarti di sini ada dan ya, seperti itu. Terus berikutnya ya, ini seluruhnya barulah masuk ke sini. Nah, ini H ya. Ini yang ke-6 seperti itu ya. Ya. Hitungannya silahkan nanti teman-teman bisa berhitung sendiri, sama seperti tadi cara berhitungnya maju dan mundur seperti itu ya. Ya. Nah, nanti apakah hasilnya sama atau tidak ya, ini nanti tinggal ditambahin yang ternilai ya, durasi yang paling lama yang mana. Nah, ini silahkan dikerjakan ya teman-teman ya. Boleh dicek, nanti dihitung yang paling lama yang mana. Nah, ini contoh 2 ya, kegiatan yang berbeda saat prodesesornya saja ya. Ini dan ini sesuai dengan tabel yang tadi. Terus berikutnya yang terakhir hari ini ya, yaitu saya akan menjelaskan ya tentang dummy juga ya. Nah, ini kalau misalkan pekerjaannya ya, misalkan saja ini saya hapus lagi ya. Ya. Jadi ini ada contoh tabel ya. Tabel lagi saya gambarkan di sini. Ini pekerjaan, ini durasi, terus baru ini predesesor ya, saya singkat ya. Ini sama, misalkan pekerjaan yang pertama ya, ini misalkan saja menganalisis ya, analisis ya. Terus yang kedua desain, misalkan saja ya, analisis ya, terus desain ya, terus kemudian
Oh, ini 7 langkah ya. Misalkan menggunakan metode, maaf ini metodenya misalkan saja saat membangun software ya, project sistem informasi yang ada itu misalkan perencanaan ya, planning, perencanaan, terus berikutnya analisis ya, terus berikutnya desain, terus berikutnya coding ya atau develop ya, terus berikutnya testing ya, terus berikutnya implementasi ya, terus berikutnya ya perawatan atau maintenance ya, perawatan ya. Ini misalkan saja kita akan membangun sebuah sistem informasi, kasusnya silakan, tetapi rancangannya, metode yang kita gunakan adalah menggunakan SDLC, ya, System Development Life Cycle. Berarti ada 7 tahapan yang saya gunakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya terakhir. Nah, durasi ya, ini kebetulan ini saya kasih 1, 2, 3, 3 terus 10 ini ya, karena testing agak cukup lumayan misalkan saja ya, terus ini butuh waktu 8 dan ini butuh waktu 12 ya. Ya silahkan, ini mau per minggu atau per bulan ya silahkan lah ya. Ini misalkan pekerjaan mau 1 tahun ya berarti kita bikin ini 12 bulan gitu ya. Ya ini 1 bulan berarti kita durasinya per bulan misalkan saja ya, bulan ya. Nah prodesesornya ini kebetulan di sini yaitu 1, 1, 2, 3 ya, 3. Nah ini 4, 5 dan 6. Nah ini tabel ya, contoh dari gambar arrow diagram project ya. Ya, arrow diagram project ya, ini lebih ke software ya. Ya, nah ini metode yang digunakan adalah metode SDLC, yaitu langkahnya perencanaan, analisis, desain, coding, testing, implementasi dan maintenance ya, perawatan. Nah, waktu durasinya ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 8 bulan dan 12 ya, berarti 1 tahun. Nah, ini prodesesornya. Terus berikutnya bagaimana cara membuat network diagram tersebut ya, arrow diagram project ya. Nah, ini saya hapus lagi setelah arrow diagram ini ya. Terus saya akan menggambar ya, sesuai dengan permintaan jawaban yang tadi ya. Jadi di sini tadi di tabel ya, berarti saya akan menggambar ya, ini 0 ya, diawalin karena tadi kan prodesesornya untuk perencanaan strip ya, berarti diawali dengan 0. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, di sini berarti saya akan mengerjakan 1 tadi ya, ini ya, 1 ya, ini row-nya. Nah, kita masukkan durasinya atau nanti aja nggak apa-apa untuk durasinya ya. Terus berikutnya tadi planning ya, terus yang kedua analisis dan desain ya. Yang kedua adalah maaf ya, yang ini planning, yang kedua tadi adalah analisis yang kedua ya, berarti saya gambarkan di sini 2 ya, seperti itu ya. Terus berikutnya ya, kebetulan di sini juga yang ketiga ya, itu juga 2 dan 3 tadi ya. Ini setelah 1 selesai dikerjakan ya, planningnya ini ada 2 pekerjaan, berarti saya bisa gambarkan di sini ya, ini biar nggak terlalu masuk ya. Tapi ini di sini adalah 3 ya, ini saya batasin ya, nomor 3
ini nomor 2 ya. Berarti setelah selesai perencanaan barulah 2, 3 ini bisa dikerjakan. Terus berikutnya yang kedua ya, itu tadi saya lanjutkan, berarti ada pekerjaan ya. Tadi ada mulai dari ya planning, analisis, desain, develop, testing, implementasi, dan maintenance ya. Ya, ini di tabelnya ya. Berarti setelah 2 pekerjaan sesuai dengan tabel ya, itu untuk ketiga dan keempat itu ada 2 pekerjaan yang harus segera diselesaikan bersamaan ya. Nah, ini saya tulis di sini ya. Yang ketiga tadi ya, ada 2 pekerjaan, berarti saya tulis yaitu nomor 5 ya dan nomor 6. Seperti itu. Ya. Nomor 5 dan nomor 6. Terus pekerjaan kedua ya, itu kalau sudah selesai bisa lanjut ke pekerjaan ke nomor 4 ya. Berarti saya tulis di sini yaitu ini 4 ya. Terus berikutnya saya akan berhitung terlebih dahulu, tak masukin untuk durasinya, waktunya kapan ya. Nah, ini 1 ya tadi ya. Berarti ini masukin di bawah boleh seperti itu ya. Ini 2 masih tetap waktunya 2, 3 juga ya. Ini kebetulan 3, ini di sini juga 3 seperti itu. Terus kemudian ini 5 ya. 5 ini waktunya adalah 10 ya. Terus yang berikutnya adalah 6 tapi waktunya adalah 8 seperti itu ya. Terus berikutnya, nah ini masuk ke poin yang 4 ya. Ini 4 berarti ini 3 ya. Terus setelah selesai kita akan berhitung di sini ya. 4, 5, dan 6 ya tadi. 4, 5, dan 6 itu pekerjaan apabila ini selesai semuanya ya. Itu baru masuk ke poin ke seluruhnya kita hitung karena ini waktunya 10, di sini 8 ya. Dummy tadi berarti kita pilih daminya yang 10 karena misalkan saja kita mengerjakan ya. Berarti pada poin ke-5 ya, saat testing ya. Nah, itu ini kan butuh waktu 10 hari nih. Nah, ini yang ke-6, 8. Berarti kan include kan. Nah, kita pilih yang 10-nya yang terbesar. Jadi, kita masukkan di sini daminya. Masuk. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya ini masuk ke sini ya. Ya, ini saya gambarkan saja seperti ini ya. Karena nanti poinnya 4, 5, 6, barulah 4, 5, 6 itu perawatan ya. Kalau semuanya ini udah selesai, baru masuk yang terakhir ke sini. Itu yang ke-7 ya. Ini ya sama membutuhkan waktu 12 hari. Seperti itu. Tetapi ini silahkan untuk daminya karena ini sudah ada, karena saat finish ini tidak boleh bersamaan atau kita bisa hilangkan ini ya. Jadi gambarnya karena ini sudah terwakili ya, include ada di 10, berarti kalau saya gambarkan di sini ini cukup ya 0 ya. Ini saya ngikutin atas saja ya. Atau saya hapus saja ya karena nggak cukup. Jadi ini bisa dihilangkan note-nya saja. Nah, seperti ini ya. Note-nya saja, berarti ini boleh langsung seperti ini. Jadi yang kita pakai adalah ini. Ya, seperti itu. Terus cara menghitungnya sama ya. Silahkan teman-teman ya mengerjakan juga ya.
Nanti kita menghitung dari mulai awal yang ada di sini ya. Ini jumlahnya kira-kira totalnya berapa? 1 ini ya. Tambah ini ya. Ini 0 tambah 1 berarti 1 ya. Ini kan 0 ya. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat di sini ya. Lah ini ya 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. Silakan kalau ke sana adalah maju, nanti berikutnya nilai critical path-nya yang paling tinggi berapa, nah, baru kita mundur. Mundur itu dikurangi. Jadi kalau maju ini ada tambah plus, tapi kalau mundur itu dari start finish ya. Kalau ini dari start ya, ini ditambah ya, sesuai dengan urut-urutannya ya. Kita jalur 1 2 3 dan seterusnya sama seperti yang tadi. Silahkan teman-teman dikerjakan ya. Itu masuk nanti ke tugas ya, masuk ke tugas ya. Ya, masuk ke tugas ya. Ini nanti saya masukkan di forum, yaitu untuk forum menentukan critical path ya, atau network diagram, atau biasa disebut di sini yang tadi juga gambar arrow diagram project ya. Mungkin itu saja dari saya ya, materi hari ini. Silakan ya, nanti jelasnya juga ini masuk ke dalam YouTube ya, jadi bisa diulang-ulang ya. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya kita bisa masuk langsung ke Google Classroom ya, untuk diskusi ya, konsultasi, atau ada pertanyaan kita lanjut ke situ. Oke, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi hari ini itu bisa diterima oleh teman-teman dengan baik, dengan jelas, dan nanti bisa menyelesaikan ya tugas-tugas yang ada ya di studi kasus dari cara ya, materi teori bagaimana menghitung ya untuk critical path method, terus nanti dimasukkan ke dalam Microsoft Project dengan kerjasama teman-teman ya, itu melalui trello.com ya. Jadi masing-masing job disk-nya itu apa ya, itu yang perlu sekali teman-teman untuk menghindari ya istilahnya jarak itu tidak memisahkan. Jadi harapan saya, walaupun ini tugas kelompok, tetapi saat ini ya kita juga tetap bisa bekerja dari rumah sendiri-sendiri ya, tidak perlu khawatir ya untuk COVID-19. Jadi mendukung juga ya, menghindari kerumunan dan lain sebagainya, tapi tim juga tetap solid bisa bekerja bersama-sama. Nah, nanti akan saya lihat di trello.com siapa yang bekerja, itu akan kelihatan, dan saya tolong nanti di-invite di situ. Jadi saya akan memantau kedudukan saya di situ sebagai misalkan saja sebagai manajer direktur ya. Jadi saya akan melihat siapa yang nggak bekerja, siapa yang bekerja. Nah, itu melalui evaluasi. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.